Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Minggu ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua guys. It's a lazy Sunday katanya. Hari Minggu kalian ini lazy nggak guys? Oke. Atau jangan-jangan ada yang nggak bisa lazy-lazyan ya? Malah sibuk kerja lembur gitu. Oh, semangat. Kalau aku sih lazy guys ya, dari pagi sampai ke siang bermalas-malasan. Oke. Yes, just reward yourself katanya ya nggak sih? 7 hari seminggu, 6 hari itu bekerja keras. 1 hari manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya to treat yourself well. Oke. Aku harap hari Minggu kalian juga menyenangkan ya guys. Amin sekali lagi untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk 12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Pesan penting, mendesak, urgent, penting, perlu yang perlu kalian ketahui gitu ya selama 7 hari ke depan. Oke, aku akan bacakan secara berurutan, dimulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan diakhiri di Water sign di Pisces ya, sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful. Oke, ini akan berupa general reading guys, bisa tentang apa saja mengenai aspek kehidupan kamu, bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, tentang romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever ya, just take how it resonate to your personal life. Yang pasti jangan dipaksain, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semuanya akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Aku akan buka 2 kartu saja untuk urgent message ini guys. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan di mana posisimu berada saat ini. Dan yang kedua adalah bottom of the deck ya, prospek atau kemungkinan yang akan terjadi di 7 hari ke depan berdasarkan energi yang ketangkap di top of the deck atau posisi kamu saat ini, yes. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle sebagai clue atau petunjuk atau nasihat untuk kamu dalam menjalani 1 minggu ke depan. Kita akan pakai deck yang ini guys. Apa nama decknya nih ya? Ada kartunya nggak sini? Kotaknya. Lupa. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja, lalu membaginya 3 ya. Kalau pandai Almighty, kata kalau Dark Angels, kalau pandai Holy Spirit, kalau pandai for the 12 zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling kuat untuk 12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Tentu saja akan ada video extended ya. Masing-masing elemen akan memajukan 1 perwakilannya. Kita mulai dari elemen tanah dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo. Paling bawah katanya guys. Ini dong. Taurus, pantesan. Kemudian yang kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Kok dingin banget ya di kamar ini. Oke, ini dia Aries. Wow. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Oke. Libra. Menarik. Dan yang terakhir untuk water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Jadi ada Taurus, ada Aries, ada Libra, dan kemudian ada Pisces ya. Jadi nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan tentunya lebih banyak nasihat untuk kamu di 7 hari ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya untuk 4 zodiak ini. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, everything is set up now. Aku gak mau minum nanti seret. Apa yang kurang? Nggak ada ya? Udah beres semua kan? Oke. Kita langsung mulai saja ya guys. Urgent message untuk 7 hari ke depan ini. Halo. Dimulai yang pertama dari Earth sign. Oh ya, kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku ya guys. Mulai ada lagi nih yang beberapa bilang, "Bang, kenapa nggak bisa dibuka?" Apanya yang nggak bisa dibuka?
Apa mau aku bantu bukain? Yang pasti aku bantu bukain lah ya. Kalau kamu ngechat bilang nggak bisa dibuka, pasti aku bantu bukain guys. Oke, kita segera mulai ya. Dimulai dari earth sign dulu. Yang pertama ada Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? Gelap nggak guys? Gini dia baru terang ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus Kolektif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, amin. Yang di atas ada Hermit, yang di bawah ada The Five of Cups. Oke, kamu disuruh kayak cooling down Taurus, kayak disuruh untuk stop it right now bahkan ya. Beberapa di antara kalian akan cooling down atau perlambat jadi pelan-pelan atau bahkan berhenti. Karena kalian seperti sangat ambisius sekali mengenai sesuatu, Taurus. Dan kalau kalian masih tetap teruskan keambisiusan kalian itu, di akhir minggu ini kalian akan kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Wow, apa-apaan ini? Oke, kenapa kalian disuruh mundur guys atau disuruh slow down ya? Itu tentu saja berkaitan dengan wisdom. Orang yang bisa kayak menenangkan dirinya atau you know ya, kalau ambisius itu gimana ya, apa-apa pengen cepat, segala cara dihalalkan, pokoknya harus dapat, nggak boleh nggak dapat, pokoknya harus selesai, nggak boleh nggak selesai. Itulah ambisiusnya si Taurus di awal minggu ini. Dan kemudian Hermit ini kayak bilang, jangan begitu, kamu nggak boleh begitu. Karena Hermit kan selalu cool ya guys, tenang, diam, dan kemudian bijaksana ya. Yang pasti yang sedang kamu lakukan saat ini yang berkaitan dengan ambisi tadi itu kurang bijaksana Taurus katanya. Kamu disuruh untuk lebih bijaksana, dan itu outputnya adalah mengurangi kecepatan atau bahkan menghentikan tindakanmu. Karena kamu sedang bergerak menuju keadaan yang di luar harapanmu. Ambisimu itu salah. Jahat banget kamu, Rey. Iya, apa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya? Karena The Hermit ini guys, kayak kontemplasi. Kamu harus menilai ulang yang sedang kamu lakukan saat ini, yang sangat berambisi sekali tadi. Dan ini juga lebih ke arah menjauh guys, mundur, retreat. Agak sulit emang kalau orang yang lagi ambisius gitu disuruh mundur. Sulit banget ya. Tapi itulah ceritanya tentang wisdom Taurus. Hanya orang-orang yang wise, yang bijaksana, yang bisa memahami kenapa dalam keadaan ambisius aku disuruh mundur oleh Major Arcana. Sangat dibutuhkan kebijaksanaan, dan energi bijaksana itu kamu dapatkan di awal minggu ini. Sekarang tergantung kamu Taurus, kamu mau dengarkan Hermit ini atau tidak. Kalau kamu tidak mau dengarkan Hermit ini, kamu lanjut terus tindakan ambisimu tadi, siap-siap guys kekuciwaan yang datang di akhir minggu. Yes, nasihat dari universe untuk kamu guys. Panjang banget. When I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Berarti yang kamu lakukan ini guys berkaitan dengan mengendalikan ya. Dan katanya keluar dari peace. Ciri-cirinya yang sedang kamu lakukan ini penuh dengan ambisi tapi tidak membawa damai. Bikin hati kamu tidak tenang, bikin pikiran kamu kacau. Karena itulah Hermit datang menyuruh kamu menenangkan pikiran dan hatimu dengan cara slow down atau hentikan sekarang juga. Yes. Kita akan bahas ini di video extended guys, karena kamu dapat video extended Taurus. Oke. Lanjut ke earth sign berikutnya. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar teman-teman? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Ten of Pentacles, dan yang di bawah ada the Six of Pentacles.
Kayak ada orang yang atau sekelompok orang yang hanya dalam keadaan senang saja mau bersama denganmu Virgo katanya. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu kayak ada masalah guys atau ada kesulitan yang kamu hadapi, mereka akan menjauhimu. Nggak apa-apa guys. Karena berarti dalam 1 minggu ke depan kamu bisa screening atau menyaring siapa yang sebenarnya teman, siapa yang pura-pura teman, siapa yang sebenarnya care atau peduli sama kamu, atau siapa yang hanya oportunis ya, kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan, hanya mendekatimu karena kamu menguntungkan mereka ya. Hampir setengah guys, karena dari 10 ke 6 ya itu sekitar 60% lebih, malah ya lebih dari setengah. Jadi kalau ada 10 orang di sekelilingmu di awal minggu ini, itu kayaknya happy, fun together guys. Kamu akan merasa sense of belonging yang kuat. Oh my god, betapa senangnya gue dikelilingi oleh orang-orang yang baik ini, 10 begitu. Dan kemudian nanti dimulai dari Kamis atau Jumat, kamu akan ngelihat 6 di antara mereka hilang. Yang tersisa hanya 4. Di masa kamu sulit, di masa kamu membutuhkan mereka, mereka menjauh. Oke, karena kita selalu harus berpikir positif katanya Virgo. Itu makanya tadi aku bilang, berikutnya kamu bisa blacklist yang 6 itu. Mereka bukan your real friend. Atau bukan orang yang benar-benar care sama kamu ya. Sebenarnya kan gitu ya guys, ketika kita dalam masalah dan kemudian siapa yang stay di dekat kita, itulah sebenarnya orang yang istimewa dalam hidup kita. Nah, kamu ini kan sekarang sedang dalam masa mengetahui siapa yang sebenarnya istimewa dan siapa yang sebenarnya harusnya segera disingkirkan dari hidupmu kan? Ya, itu adalah kabar baik untukmu. Aku rasa ini readingan yang bagus ya. Even kamu kayak ngerasa, aduh gimana nih, kok pada hilang semua teman-teman gue, kok pada hilang semua teman kantor gue, katanya pada mau bantuin, katanya susah senang ditanggung bersama, kok pada saat gue lagi susah begini, malahan banyakan yang hilang. Ya, silakan kamu katanya menghargai, memanfaatkan yang 4 itu tadi, karena mereka yang the real ya, yang lainnya tuh fake. Biarlah mereka mental dengan sendirinya dari hidupmu katanya guys ya. Lebih karena pengkhianatan aku lihat di sini Virgo. Kalau bukan pengkhianatan guys, kamu akan merasa seperti tidak menyangka gitu deh ya, kalau ternyata yang sangat kamu harapkan itu tidak bisa diharapkan. Oke. Nasihat dari universe untuk kamu, I trust that my powerful intention combined with my faith are enough to allow my vision to become my reality. Jadi katanya kepergian yang 6 tadi ini not literally ya guys, tapi kurang lebih akan seperti itu. Jadi akan ada yang kesannya itu selalu ada dalam suka dan duka, ternyata nggak ada dalam dukanya, dalam sukanya aja ada begitu. Kepergian mereka itu yang fake-fake, yang palsu tadi, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak membutuhkan mereka katanya. Kamu akan tetap jalan lanjut. Jadi kamu itu kayak dipercepat untuk mengetahui yang sebenarnya seperti apa orang-orang yang ada di sekelilingmu ya. Dan kepergian mereka tidak akan menggagalkan kamu, tidak akan membuat kamu hancur, tidak akan membuat kamu jadi berantakan. Fokuslah pada siapapun atau pada apapun yang ada, yang stay. Dan kemudian even yang tadi 4 itu pun hilang, you will be fine katanya guys ya. Tapi aku lihat tidak semua hilang, tidak semuanya hilang, ada yang stay. Silakan kamu hargai mereka dan kamu apresiasi, respect dengan mereka ya. Tapi terlepas dari ada nggak ada katanya dalam 1 minggu ini mereka, kamu akan baik-baik saja. Oke? Oke guys. Bisa jadi juga ini keluarga ya. Sepupu kamu mungkin ada 6 atau 10 guys. Dan kemudian kamu dalam masalah, sepupu-sepupumu hilang, bisa jadi begitu ya. Atau saudara kandung bahkan bisa jadi ya. Oke. Itu dia untuk Virgo. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign berikutnya. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel Spirit, Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Kepi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the 12 cups, yang di bawah ada the temperance. Kamu akan menyadari bahwa yang kamu harapkan
itu memang terwujud begitu ya. Kamu akan menemukan itu di awal minggu ini. Yeay, yang aku inginkan terwujud begitu. Tapi kamu akan segera menyadari bahwa oh my god, ternyata yang aku inginkan ini tidak seindah yang aku bayangkan. Nah, begitu guys, the Two of Cups di sini yang kemudian disusul dengan the Temperance. Karena the Temperance ini kan datang untuk menyerap racun ya guys. Ini semacam spons untuk menyerap semua toksik yang ada di dunia ini, oke? Karena angel ini akan selalu tidak berhenti guys, nonstop menuangkan air dalam dua cups ini bergantian. Itu untuk menyeimbangkan ya. Tujuan The Temperance datang karena manusia hidupnya itu akan selalu fluktuatif. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu fluktuatif. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau datar aja udah mati guys. Jadi Temperance ini ketika kita lagi di atas, dia akan menjaga supaya tidak terlalu ke atas. Karena kalau terlalu di atas, ntar lupa turun guys, atau atau ketemu sama Tuhan kalau terlalu. Jadi Temperance ini akan jaga jangan terlalu ke atas ya gitu. Nah ketika kita anjlok lagi ke bawah, Temperance ini akan menjaga di bawah, jangan sampai hancur, jangan sampai hancur. Nah, itulah tujuan Temperance datang ya. Dan ketika The Two of Cups muncul di kirinya, kemudian Temperance muncul di kanannya, yang aku rasa kamu senang banget dengan harapan yang terwujud atau ada keinginan yang terrealisasi tapi tidak seindah yang kamu bayangkan. Dan kemudian don't worry, just continue, lanjutkan saja, karena Temperance ini akan menjaga dengan cara menyedot semua toksik-toksik ya dari yang kamu hadapi di the Two of Cups situation. Yang penting kan harapan kamu menjadi kenyataan, katanya Capricorn. Nah, kamu hanya perlu menghargai hal tersebut, menghargai situasi tersebut. Memang tidak ada yang perfect, tidak akan ada yang sempurna. Kalaupun memang menurutmu dulunya bakalan sempurna, ternyata tidak. Universe akan tetap menjaga supaya hal-hal tidak sempurna atau yang justru malah bikin kamu kayak kesel atau merasa ya sial banget deh kayak begitu, itu bisa dikendalikan dengan baik, katanya di sini ya. Just continue, you are on the right place, on the right path. Kalau ini adalah tentang romance misalnya, kamu kayak menyadari tiba-tiba lo pasangan gue ini kok begini sih begitu ya, tapi kalian berdua kan baik-baik saja ya. Kalau ini misalnya mengenai pekerjaan, setelah kamu masuk ke pekerjaanmu atau ke divisi baru di awal minggu ini, loh kok jadi kayak gini sih, kok yang terlihat di luar nggak kayak begini, ternyata di dalam ribet banget ya kerjaannya begitu. Kamu akan tetap bisa menghandle kerjaan itu dengan baik karena kamu berada di jalur yang tepat. Oke. Kalau seandainya kamu tidak berada di jalur yang tepat, Temperance ini tidak akan datang guys. Temperance ini mensupport ya, supaya yang pahit-pahit nggak terlalu pahit, dan supaya yang manis-manis tidak terlalu manis, yang biasa-biasa aja atau yang sedang-sedang saja. Oke, nasihat dari universe untuk kamu. In stillness I receive, katanya kamu mungkin perlu mendiamkan dirimu guys, kayak nyepi gitu ya di awal-awal minggu ini, karena kamu kayak mau keluar dari yang sudah kamu terima. Kan kamu punya harapan yang menjadi kenyataan di awal minggu, karena kamu melihat kenyataannya itu tidak seindah yang kamu bayangkan, kamu kayak pengen out, nggak jadi deh gitu ya. Sementara kan Temperance sudah datang. Oke. Nah, kamu perlu menenangkan diri dulu, katanya ya, dipikir-pikir, jangan asal gampang lepasin aja Capricorn ya, karena mungkin kamu perlu atau telah melakukan banyak perjuangan untuk bisa di keadaan yang sekarang. Jadi jangan sembarangan lepas-lepas, katanya ya. Kamu silakan bertanya dulu ke your higher self, the angel, guardian angel, the God, what should you do? Kalau melihat the Temperance ini datang, maka jawaban dari mereka pasti akan continue, lanjutkan. Pahit manisnya telan. Oke. Itu dia untuk Capricorn guys, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign ya. Yang pertama dimulai dengan The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar sahabat? I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Temperance dan yang di bawah ada The Sun. Wow. Luar biasa ya. Awal minggu ini kayak menjadi titik akhir situasi fluktuatif yang kamu alami, yang terjadi. Fluktuatif itu apa, Ray? Naik dan turun yang sangat cepat guys, kayak roller coaster ya, di atas ke bawah, di atas ke bawah. Dalam keadaan ini biasanya kita kadang tenang, kadang ketakutan, gak ada kepastian, takut,
tenang, takut. Kok takutnya ke atas? Tenang, takut, tenang, takut, tenang, takut, atau pasti ragu, pasti ragu, pasti ragu. Itulah situasi fluktuatif yang terjadi dalam kehidupanmu di awal minggu ini, makanya temperance datang. Temperance ini tujuannya untuk ya menahan ketika kamu di atas tidak terlalu ke atas sampai mentok, supaya ketika kamu di bawah tidak terlalu ke bawah supaya mentok. Dan temperance ini akan selalu berhasil, guys. Cara kerjanya adalah seperti spons menyerap yang beracun-racun. Dalam keadaan di atas, racunmu itu diserap jangan terlalu tinggi. Dalam keadaan di bawah, racunmu diserap supaya tidak terlalu tinggi. That's the temperance job, oke? Dan temperance tidak akan pernah gagal karena berikutnya the sun. Akhir minggu ini kamu akan mendengarkan kabar yang menyenangkan, ya. Kayak ada titik akhir fluktuatif yang selesai dan kemudian kayak begitu Aries, secure, aman, bahagia, ya. This is the ultimate happiness in deck tarot. Kamu akan akhirnya bisa memastikan sesuatu untuk periode waktu tertentu, at least 6 bulan ya guys, karena readingan aku ini selalu berlaku sampai dengan 6 bulan. Jadi di 1 minggu ke depan adalah titik yang akan memastikan kamu secure ke 6 bulan ke depan, itu salah satunya. Atau di 1 minggu ke depan, masa-masa naik dan turun yang selalu bikin kamu termehek-mehek atau lelah itu Aries akan aman sampai dengan 6 bulan ke depan. Yes, itu konfirmasinya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. I release time and let the universe show me what to do. Divine intervention. Divine intervention. Ya. Major akan datang in divine timing, ya. Manusia akan merasakan ini, tapi tidak semua manusia akan mengikutinya. Biasanya kalau kita ngelawan divine intervention atau ngelawan major arcana itu kan ada judgment atau the tower ya guys. Oke. Kamu hanya akan bisa dari temperance masuk ke sun katanya kalau kamu release and let the universe show me what to do. Jadi di awal minggu ini kayaknya kamu akan terpancing untuk melakukan sesuai dengan pemahamanmu Aries. Nanti kamu akan rasakan bedanya guys. Akan rasakan bedanya antara arahan universe dengan yang ingin kamu lakukan secara personal. Itu terasa berbeda sekali dalam masa-masa temperance ditambah the sun, ya. Langsung rasanya itu guys bikin ketakutan, bikin gak nyaman, bikin gak pasti, bikin gak enak. Dan itu kesannya perjuangan. Sementara yang diarahkan untuk kamu lakukan, yang diarahkan universe untuk kamu lakukan adalah releasing. Jadi kayak pasrah, seterah deh gimana hasilnya. Itu yang akan membawa kamu ke desan katanya di 1 minggu ini. Oke, bukan dengan apa itu namanya ya guys, defensif ya, tapi dengan releasing, ikhlas, pasrah. Karena after all guys, dua-duanya major arcana, tidak ada yang bisa kamu lakukan selain mengenggihkan apa yang disuruh universe atau yang sedang dikerjakan oleh universe dalam hidupmu. Oke? Oke guys, kamu dapat video extended. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Ini tadi begini, ini di atas, ini di bawah ya. Jangan salah, jangan salah. Oke, kita akan segera lanjutkan ke fire sign berikutnya. Ada Leo. This is the strange kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku tercinta? Ada siklus yang berakhir katanya Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Iya, end of a cycle ya. Kamu kayak sedang bergerak. Ada Leo, nggak udah-udahnya kamu ini. Kamu sedang digerakkan oleh universe one way, satu arah. Tidak boleh kembali lagi Leo, begitu ya. Because this is the chariot guys. Major arcana divine intervention dalam hidupmu di awal minggu ini. Jadi siklus lama berakhir, siklus baru segera dimulai. Siklus baru itu berkaitan dengan bergerak, moving on ya. Jadi kalau dalam hal karir kemungkinan besar kalian akan keluar dari pekerjaan, oke. Kalau misalnya ini bisnis, kalian mungkin akan menutup bidang bisnis lama, memulai bisnis baru. Kalau ini mungkin dalam hal romance, kalian akan meninggalkan seseorang. Kalau yang separate, kalau ini dalam hal romance, persatuan guys, ada perkembangan dari yang pacaran jadi tunangan, atau yang dari pacaran jadi ngomongin pernikahan begitu. And that's one way. Semua chariot akan membawa ke arah yang lebih baik.
Ya, begitulah teorinya Major Arcana guys. Ya, semua yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita tujuannya untuk memperbaiki atau kebaikan. Tapi lihat ini Leo, kamu memilih mundur. Jadi kayak sudah dibawa ke sini one way. Chariot tidak akan membawamu kembali ke titik lama, tapi kamu yang memilih kembali. Ketika the Six of Cups ini muncul, berarti kamu akan begitu turun dari chariot ini, kamu pulang ke titik lama. Bisa jadi lari-lari atau gimana pun yang kamu lakukan. Chariot ini kan membawa kamu dari titik A ke titik B. Titik B adalah titik baru, new cycle, yang bagus untukmu katanya. Tapi begitu Leo sampai di titik B, Leonya lari mau kembali ke A. Biasanya kalau begini keadaannya, kamu menentang. Biasanya menentang itu guys, kena the judgment ditambah the tower. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. I am patient knowing that whatever is of the highest good is coming to me. Mungkin nanti kamu agak kaget katanya di titik B ini, di titik baru ini Leo. Tapi katanya kamu butuh sabar guys. Karena ini kartu afirmasimu atau nasihat untukmu di 1 minggu ke depan. Harus sabar menunggu yang terbaik yang diberikan padamu. Kamu mungkin kaget guys, dari A ke B itu perubahannya besar ya. Namanya juga perubahan siklus. Siklus lama berakhir, siklus baru dimulai. Masih masa penyesuaian. Tapi kamu kayak nggak mau repot-repot dalam menghadapi masa penyesuaian, kayak nggak sabar gitu. Nah, kamu harus bersabar katanya. Even titik B ini terlihat membingungkan bagimu, tapi ada yang baik menantimu di situ. Dan 1 minggu ke depan, kamu akan sampai di titik B. Disitulah ketakutanmu mulai muncul, yang akan mengarahkan kamu untuk kembali ke titik A. Dan kalau itu terjadi, jedar the tower guys. Kamu hanya perlu stay di titik B dan kemudian menyabarkan dirimu. Itu aja yang perlu kamu lakukan di 1 minggu ke depan, oke? Oke. Itu dia untuk Leo guys. Kita akan segera teruskan ke fire sign berikutnya. Ada The Temperance. Ini adalah kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please bless this. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Atas As of Wands, bawah The Knight of Pentacles. Ini kabar bagus aku lihat Sagittarius ya. Kamu kayak membuat keputusan baru-baru ini guys, dan kemudian di akhir memikir-mikirkan untuk membuat keputusan begitu ya, dan di awal minggu ini kamu akan merealisasikan keputusanmu tersebut berkaitan dengan memperbaiki yang lama-lama, memanggil kembali orang lama, berbicara kembali dengan orang lama, atau memunculkan kembali situasi lama. Itulah keputusan yang akan kamu buat di awal minggu ini, dan itu akan membuat kamu happy katanya. Sebelumnya kamu kayak memikirkan, penting gak sih gua melakukan itu? Bagus nggak sih kalau gue melakukan itu? Di minggu-minggu sebelumnya kamu memikirkan itu, dan di awal minggu ini kamu akan bisa memutuskan katanya. As of Wands ini new beginning, tapi dari yang lama ya, yang mungkin sudah sempat kamu tinggalkan, yang mungkin sudah sempat kamu lupakan ya. Kamu mungkin akan menelpon orang lama, kayak sahabat lama, kayak bos lama, partner bisnis lama yang sudah beberapa waktu tidak kamu telepon gitu ya, tidak kamu hubungi karena keraguan-raguan, perlu nggak sih gua nelpon dia, nah gitu. Nah di awal minggu ini katanya kalau kamu berhasil mewujudkan itu, ada kabar baik yang akan kamu terima, dan ini untukmu guys. Jadi bukan untuk dua pihak. Yang kamu telepon itu nanti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tapi kamu yang mendapatkan. Nah gitu guys. Apa itu kira-kira ya? Kamu yang tahu ya Sagittarius. Aku suka dengan misteri-misteri guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. I accept that good things come easily. I am a super attractor. Yang bikin kamu mempertimbangkan, perlu gak sih gue nelfon dia, perlu gak sih gue menghubungi dia, perlu gak sih gue ngechat dia duluan, itu gara-gara kamu meragukan kredibilitasmu guys ya. Barangkali nanti yang kamu telepon itu keheranan, ngapain lu nelpon, ngapain sih saya nelpon gue, atau jangan-jangan niat apapun yang kamu punya menelpon dia, menghubungi dia,
itu nanti tidak bisa dia terima, kayak begitu ya. Tapi selama kamu percaya diri katanya bahwa siapapun orang yang pengen kamu hubungi atau situasi apapun yang pengen kamu ulangi di awal minggu ini layak untuk kamu dapatkan, selama kamu bisa memastikan itu pada dirimu guys, maka keuntungan itu akan kamu terima katanya. The Nine of Pentacles ya. Berarti nanti kalau kamu memang beneran menelpon seseorang, jangan sampai kamu nggak tahu mau ngomong apa sama dia ya. Kalau kamu misalnya mau nelpon mantan bosmu, jangan sampai kamu nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Jangan hanya sembang-sembang. Kalau nanti kamu kayaknya misalnya mau telepon atau ngechat duluan mantan pacarmu begitu guys, jangan sampai nanti kamu kebingungan ketika dia tanya ada apa ya. Jangan sampai ya. Persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya katanya, karena kamu punya tujuan berinteraksi kembali dengan mereka. Oke. Dan yang kamu inginkan itu kamu dapatkan katanya di akhir minggu ini ya. Jadi kalau tadi ini dengan mantan bos, kamu misalnya lagi cari kerjaan, mantan bos itu bilang, "Yowis, ada kerjaan nih." Kalau dulunya partner bisnis yang sudah lama tidak kamu ajak komunikasi, dia akan nawarin bisnis ke kamu, asalkan kamu jelas maunya apa ya. Dua-duanya main karena tadi, oke? Oke guys, itu dia untuk fire sign. Kita akan segera teruskan ke air sign ya. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini adalah kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudara? Kamu dapat video extended ya Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. The Strange, The Eight of Pentacles. Kamu butuh bantuan Libra dan kamu ngerasa kamu gak butuh bantuan. Itu yang aku lihat di sini guys ya. Bantuan itu datangnya dari universe, tapi kamu tetap bersikukuh bilang enggak, aku nggak butuh bantuan siapapun. Jadi kayak ada tawaran bantuan yang datang ke kamu, tapi kamu bilang no thank you. Kayak ada yang care, peduli sama kamu gitu, kayak memahami keadaanmu atau kesulitanmu. Yang pasti kamu dalam kesulitan Libra ya. The Strength hanya datang untuk mereka yang sedang dalam kesulitan. Orang yang lagi happy, lagi powerful, lagi sangat lagi maco-maconya gitu, nggak dapat kartu The Strength. The Strength hanya muncul untuk mereka yang sudah nggak tahu harus berbuat apa-apa lagi, atau memang dalam keadaan drown ya guys, bukan drown, exhausting, dalam keadaan kelelahan kronis atas banyaknya masalah yang dihadapi mungkin, atau terlalu banyak pergumulan, perjuangan yang gak selesai-selesainya. Itulah yang membuat The Strange datang ya. Dan The Strange ini datang dalam bentuk kolaborasi katanya. Jadi ketika kamu menolak kolaborasi di 1 minggu ke depan Libra, artinya kamu menolak The Strange yang datang dari universe. Akan datang orang yang menawarkan bantuan ke kamu ya. Akan datang orang yang menawarkan mungkin pinjaman uang ke kamu ya. Akan ada orang yang membantu menawarkan solusi ke kamu. Akan ada orang yang mendekati kamu. Tujuannya itu menerima arahan dari universe tadi untuk memberi kamu strength atau kekuatan. Silakan sambut dan terima mereka dalam bentuk kolaborasi, kerjasama ya. Aku lihat ada urusan uang-uangan di sini atau hal duniawi ya guys, yang terasa sangat kuat, bukan tentang emotion. Bisa jadi karena ini general reading, tapi yang aku lihat di sini Eight of Pentacles adalah kolaborasi dalam satu vibes, satu frekuensi ya. Dan siapapun yang akan berkolaborasi dengan kamu, bekerja sama, membantu kamu di akhir minggu ini, itu kiriman dari universe. Sambut dan terima katanya ya. Mari kita lihat nasihat untuk kamu. I believe I'm worthy of feeling good. Oke. Kamu ini kayak lagi masa pede-pedenya atau masa gengsi-gengsinya, nggak tahu juga sih Libra. Yang mengatakan kalau I don't need anybody, I don't need help. Ya thank you very much ya udah bantu-bantu, thank you very much udah perhatian ya, but please stay away from me gitu. Kamu nggak akan mampu guys, kamu nggak akan mampu. Karena The Strength sudah datang, universe tahu batas kekuatan kamu di mana Libra. Ya, jadi jangan sok mampu-mampu gitu guys. Jangan sok mampu-mampu gitu deh guys ya, jangan sok mampu ya. Karena aku lihat di sini kayak I can handle it by myself. Aku bisa menyelesaikan ini semuanya sendirian. Nah, begitu The Strength datang, kamu tidak mampu.
Yang bisa membuat kamu bertahan sampai sekarang hanyalah kartu The Strange ini. Dan di akhir minggu, The Strange ini akan datang dalam bentuk kolaborasi orang didekatkan oleh universe untuk membantumu. Jangan sampai salah. Kalau kamu tidak terima ya, kamu sia-siain deh The Strange-nya begitu. Terima lo katanya ya. Oke. Yang pasti kalau memang kamu mampu, The Strange tidak akan datang, Libra. Dijamin itu guys. Oke, kita akan segera teruskan ke air sign berikutnya. This is the lovers, kartunya para Geminul. Halo Geminul, apa kabar saudara-saudaraku? Ekal Pandil, Mike 3, Ekal Pandar, Angels, Ekal Pandar, Holy Spirit, Ekal Please Reading, Please Bless this thing. For Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oh, the Three of Swords. Kenapa harus begini? Oke, tapi apa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya Gemini. The Three of Swords ini pengkhianatan guys, kecurangan yang akan kamu temukan tepat di depan matamu. Oke, ada juga kayak pengkhianatan, kekecewaan akibat pengkhianatan begitu ya. Bisa jadi juga third party situation kalau kamu resonate dalam readingan ini mengenai romance begitu. Kamu akan mengetahui kalau pasanganmu itu berselingkuh ya. Kamu akan segera mengetahui bahwa antara kamu dengan pasanganmu itu telah hadir pihak ketiga dari beberapa waktu sebelumnya mungkin, tapi kamu akan mengetahuinya di awal minggu ini. Dan itu akan bikin kamu pusing 7 keliling katanya Gemini. Sorry guys, apa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya. This is the Ten of Wands, banyak pikiran, banyak beban dalam pikiran. Kecewa itu biasa Gemini ya, namanya juga manusia. Ada yang bahagia, ada yang gembira, ada yang puas, dan ada yang kecewa. Itu bagian dari perjalanan hidup lah ya. Mudah-mudahan kalian tidak akan terlalu berlama-lama gitu guys, hanyut dalam kekecewaan ini. Dan aku rasa pengkhianatan Gemini, terasa banget pengkhianatannya kayak ditusuk di bagian hati, menyakitkan. Bisa jadi sahabatmu ya guys, tidak harus mengenai romance. Bisa jadi teman kantormu yang kemana-mana barengan. Nggak taunya kamu mengetahui di awal minggu ini kalau dia jelek-jelekin kamu ke bos. Bisa jadi teman kantormu yang selalu kemana-mana barengan. Kamu akan mengetahui di awal minggu ini ternyata dia ngegosipin kamu ke teman-teman yang lain. Atau kamu akan mengetahui kalau dia menjebak kamu, pengkhianatan. Menyakitkan sekali aku lihat. Dan kamu akan kepikiran ya di akhir minggu ini. Aku rasa 1 minggu ke depan bukan minggu yang menyenangkan untukmu Gemini. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. The universe powerfully responds the instant I realign with love. Oh, realign with love. Luar biasa ini Gemini challenge-nya. Yang mengkhianati kamu ini harus kamu perlakukan with love katanya, supaya universe bisa merespon rasa sakit hatimu ini. Kacau ini. Aku sebagai manusia aja langsung merasa apa gitu ya. Karena kan kalau ada pengkhianatan gitu guys, kayak teman kantor tadi, kita percaya kemana-mana, dia butuh uang, kita kasih pinjam 100 gitu. Nggak taunya kita dapat kabar dia tuh ngasih tahu kejelekan kita ke bos gitu. Harusnya kan itu dihajar pakai bangku begitu. Tapi katanya di sini jangan. Respect them with love. Dan kemudian universe will respond untuk rasa sakit hatimu ini. For the pain from betrayal. Dengan cepat universe akan meresponnya, kayak membalaskan begitu guys. Once kamu bisa menjaga dirimu, menjaga sikapmu supaya tidak brutal di akhir minggu ini setelah kamu mengetahui pengkhianatan tersebut. Tapi kalau kamu share the love, kamu bisa mencoba untuk berusaha memaafkan dia, universe akan bertindak cepat katanya Gemini untuk merespon ini semua. Karena keadilan harus tetap ditegakkan. Siapapun yang dikhianati harus segera mendapatkan keadilan. Dan bukan kamu yang membalaskan katanya Gemini, but the universe himself. Oke. Kita akan segera teruskan ke air sign yang terakhir. Ada The Star. Ini kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku yang baik hati? Kalian baik gak sih Aquarius?
Buat apa sih bertanya seperti itu? Ya baiklah, oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan, Aquarius. Kayaknya rempong banget 1 minggu ke depan, guys. Kalian akan sibuk sekali katanya. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Oke, iya, The Four of Swords sibuk banget ya guys, lelah. Dan kemudian The Ace of Wands. Tapi lelahmu itu akan memberikan hasil yang baik katanya Aquarius. Jadi awal minggu ini akan sangat melelahkan sekali bagimu. Kamu seolah-olah kayak pengen mundur dari kelelahan ini. Nggak sanggup lagi wes. Yo ndak mampu kayak begitu di awal minggu ini. Kamu mungkin akan menolak pekerjaan atau berargumen dengan rekan sekerjamu kalau ini dalam hal karirmu ya, atau dengan atasanmu atau dengan manajemen. Ini gila nih Pak, masa begini, yang bener aja dong Pak, kayak begitu. Tapi katanya jangan, jalanin aja katanya Aquarius. Dan kemudian hasilnya akan segera kamu lihat di akhir minggu ini. Karena kayak terakumulasi guys. Kalau kamu menyerah atau memutuskan untuk no, yo ndak mampu di awal minggu ini, semua kerja kerasmu dari beberapa waktu sebelumnya 2, 3, 4 bulan ke belakang itu akan sia-sia guys. Tapi kalau kamu menghadapi masa-masa lelah ini dengan lebih kuat selama awal minggu, semua yang dari 2, 3, 4 bulan terakhir itu akan terbayarkan di akhir minggu ini katanya Aquarius. Apapun itu keadaannya, just take how it resonate to your personal life ya. Don't quit yet. Don't give up yet. Lanjut guys, gas terus ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarian. When I'm tuned in to the energy of abundance, I become abundant. Ini kan energinya ndak mampu ya guys. Iya ndak mampu. Dan ini di luar abundant ya. Semua yang bilang dirinya tidak mampu, maka dia itu tidak abundance dalam hal power, dalam hal keseriusan ya, bukan target oriented ya, bukan tipe orang yang berjuang ya. Begitu kamu bilang lelah katanya. Nah, ini yang harus kamu kendalikan dengan baik Aquarius di awal minggu ini, dengan menyatakan ke dirimu sendiri atau mengafirmasi ke dirimu. Once kamu inline dengan energi dari abundance, artinya berlimpah-limpah. Kekuatanmu berlimpah-limpah, powermu berlimpah-limpah, energimu berlimpah-limpah. Maka kamu akan beneran berlimpah-limpah untuk menyelesaikan yang menurutmu di awal minggu ini sangat melelahkan sekali. Karena kalau kamu menyerah di awal minggu ini, 2, 3, 4 bulan ke belakang perjuanganmu akan sia-sia katanya. Oke. Misalnya kamu diet guys, oke, kamu pengen kurus ya dari 4 bulan terakhir, tapi di awal minggu ini kamu akan ngerasa udah gak mampu lagi, udah gak bisa lagi gua diet, gak makan mie instan seminggu 3 bulan, yang bener aja dong gua makan awal minggu ini. Kamu kan bilang begitu dan gitu lah guys ya, kurang lebih ke belakangnya itu langsung trot contreng ceng. Yang rugi siapa guys? Yang pasti bukan tetanggamu yang rugi guys ya. Kalau yang 2, 3, 4 bulan ke belakang itu tiba-tiba di kayak dianggap gagal begitu, yang pasti yang rugi bukan tetanggamu, yang rugi kamu ya. Tapi kalau kamu mau bertahan di awal minggu ini, The Ace of Wands, hasilnya akan terlihat di akhir minggu. Abundance katanya Aquarius, oke? Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. This is the Cancerian card. Halo Cancer, apa kabar teman-teman? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective. Ya. Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, the Empress.
Banyak Cancer yang kayak akan berekonsiliasi guys kalau dalam hal romance ya. Yang kamu tunggu balik begitu. Orang dari masa lalu kembali atau kamu akan kembali ke orang masa lalu. Kalau ini dalam hal bisnis misalnya, peluang yang hilang muncul lagi. Kesempatan yang pernah muncul tapi terlepas dari depan matamu, katanya di 1 minggu ke depan akan datang lagi. Silakan ditangkap guys. Silakan ditangkap. Karena kayak ada tawaran yang datang untuk kamu di masa-masa kamu mampu untuk menghandle tawaran tersebut dengan baik. This is the Empress. Power. Oke, independent. Jadi ketika ada Empress datang dan kemudian the Six of Cups datang dalam hal romance gitu guys, maka seseorang dari masa lalumu yang sudah tidak kamu harapkan lagi, yang sudah tidak kamu pikir-pikirkan lagi, yang sudah tidak menyakitkanmu lagi, muncul di depanmu dan kamu akan bisa handle dia dengan baik. Mungkin dia akan menawarkan, can we be together again? Kamu bisa bilang, okay. Karena kamu independen. Together, not together, I will be fine. Let's go, let's do it again. Kayak begitu ya. Karena aku ngerasa kayak this is opportunity for you, Cancer. Silakan kamu pertimbangkan untuk kamu terima katanya. Kamu itu akan dijaga baik-baik guys, supaya apapun dari masa lalu, situasi masa lalu atau orang dari masa lalumu itu tidak akan pernah bisa mengganggumu, karena Empress ini akan tetap ada padamu katanya ya. Mari kita dengar dulu guys, dia maunya apa ya. Situasi dari masa lalu yang terulang kembali ini mau ngapain sih? Atau orang dari masa lalu yang muncul ini mau ngapain sih? Atau tawaran bisnis yang pernah lepas dari depan matamu muncul lagi di sini, tujuannya apa sih? Menguntungkan nggak sih? Sebagai seorang Empress, kamu bisa lihat dari kejauhan dengan kepala mendongak guys. Dongakkan kepalamu, kenapa? Because you are an Empress. What do you want? Cie. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Directing my focus onto what striving creates more of what I want. Pastikan katanya ini yang kamu mau ya guys. Kadang-kadang ada kesempatan yang hilang dulunya sangat kita inginkan, ya toh. Tapi datang lagi kesempatan tersebut kita udah nggak mau lagi, ya nggak? Pastikan yang datang ini katanya betul-betul yang kamu inginkan. Yang akan kamu respon ini betul-betul yang kamu inginkan. Baca kartu ini. Oke, mungkin gini guys. Let's say misalnya kamu mau beli tanah, ada tanah bagus banget, cakep banget tanah ini, mau dibikin apalah gitu, mau bikin bangun rumah atau gimana di 3 bulan yang lalu. Dan kemudian kamu coba nego-nego, ternyata nggak ini guys, nggak deal. Yang punya nggak mau jual, ya wes lah gitu kan, kecewa toh. Tapi kan kamu Empress, uangnya masih ada. Dan kemudian di 3 bulan berikutnya, yaitu di 1 minggu ini, yang punya tanah telepon kamu lagi. Ibu, masih mau nggak bu dengan tanah ini? Ya udah deh, kita dealin aja sesuai dengan penawaran ibu. Nah, kamu akan langsung yes, begitu kan, Cancer ya. Tapi ingat guys, perlu kamu perhatikan baik-baik. Kamu masih mau nggak tanah itu? Nah, kadang-kadang nggak mau lagi guys. Ngapain? Walaupun harganya sesuai dengan yang kamu tawarkan, tapi kalau kamu udah nggak mau, udah nggak suka, ngapain kamu beli? Oke, pastikan katanya yang ditawarkan ke kamu atau yang datang kepadamu yang kamu inginkan. Kalau enggak, bye-bye. Karena kamu selalu punya power untuk melakukan itu katanya ya. Jangan terkecoh dengan yang lama-lama, karena bisa jadi dulunya kamu sangat suka, tapi sekarang kamu tidak suka lagi. Oke. Kita akan segera teruskan guys ke water sign yang kedua, ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? Kalau aku sebut nama kalian langsung bau langu gitu loh guys. Kayak bau lembab-lembab gitu loh, kayak bau-bau batu, bau gua gitu. Halo sahabatku. I'm a Scorpio too ya. In the past life ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk Scorpio yang toxic, apaan sih? Emang Scorpio kan toxic loh ya, ada racunnya. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih. Ini racun lagi. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya. Oh, Ace of Pentacles, Scorpio dapat duit, King of Cups. Dan Scorpio akan senang. Ya, kabar bagus ini ya guys. Tapi tidak menunjukkan kesenangannya. Kayak ada yang kamu tunggu-tunggu sebenarnya datang di awal minggu ini. Kamu akan senang banget Scorpio. Yes, begitu. Tapi kamu tidak akan tunjukkan kesenangan tersebut karena the King of Cups ini emotionally unexpressed.
tidak ditunjukkan ya. Bisa jadi mungkin orang yang kamu sukai akhirnya mendekati kamu ya, tapi kamu akan kayak begitu ya, kayak pura-pura cuek gitu, kayak pura-pura membalingkan wajah tapi ekor mata kamu ngeliat-liat dia gitu. Itulah toksiknya. Itulah toksiknya kalian Scorpio. Tapi yang jelas yang kamu inginkan datang katanya, tapi kamu akan tidak mengekspresikan, tidak menunjukkan sikap antusias. Kemungkinan dia akan salah menanggapi, atau energetically yang datang ke kamu ini salah menanggapi. Bukan harus orang ya guys, Ace of Pentacles bisa jadi kesempatan juga ya. Kayak kamu jual mahal misalnya, kalau ini tentang pekerjaan, bos bilang kamu mau nggak sih gua naikin jadi manajer tapi pindahnya ke Aceh misalnya begitu. Scorpionya gimana ya, tapi dalam hati yes, manajer gua 20 tahun gua nunggu jadi manajer. Akhirnya gue jadi manajer juga walaupun di Aceh jauh banget dari Jakarta gitu. Gak apa-apa, yang penting gue manajer gitu. Terus kamu akan gimana ya pak, ntar saya pikir-pikir dulu deh pak gitu. Nah bos kamu itu bisa salah tanggap. Jadi mari kita lihat nasihatnya dulu Scorpio, supaya aku nggak ini ya. Each time I choose to tune into spirit, guidance of the highest truth shows up for me. Oh, lain cerita guys. Kamu harus bertanya dulu katanya ke universe. King of Cups ini adalah King of Intuition ya guys. Kenapa? Karena water sign energy. This is your energy. Cancer, Scorpio energy. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Even kamu katanya merasa senang, bukan sifat. Even kamu merasa senang dan kemudian tindakanmu yang kamu tunjukkan justru sebaliknya, seolah-olah kayak merasa nggak senang. Perhatikan baik-baik. Bisa jadi memang beneran kamu nggak senang. Yang bikin kamu merasa yes gitu itu hanyalah karena menurutmu ini tawaran yang hebat. Tapi kadang-kadang guys, tawaran yang hebat bukanlah tawaran yang kita inginkan ya. Apapun itu dalam aspek kehidupanmu di 1 minggu ke depan, even kesannya wow, belum tentu yang wow itu yang kamu inginkan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik sikap yang otomatis menunjukkan kesan kurang tertarik tadi. Karena bisa jadi itu panggilan dari dalam dirimu yang mengatakan memang sebenarnya bukan itu yang kamu inginkan. Walaupun terlihat wah, terlihat luar biasa, terlihat mewah, terlihat extravagant, bisa jadi bukan itu yang kamu inginkan, Scorpio. Oke, ask your guide katanya, ask the universe, is this the real I want? Kalau memang iya, ubah sikapmu itu dari yang berpura-pura menjadi real apa adanya, dari yang menyembunyikan perasaan menjadi real. Tapi kalau memang bukan itu yang kamu inginkan, itu menjadi apa ya, kayak patokan untuk kamu membuat keputusan di akhir minggu ini, Scorpio. Oke? Kamu gak dapat video extended ya, padahal ini menarik sekali untuk dibahas sebenarnya, Scorpio dan batunya gitu ya. Oke, kita akan segera teruskan ke water sign yang terakhir guys. Ada The Moon. Ini adalah kartunya para bapak dan ibu Pisces. Halo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Iya. Aduh mau pipis Pisces. Tapi beresin dulu deh, udah mau selesai juga. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat saudara-saudaraku. The Four of Cups, bawahnya The Six of Pentacles. Ya, ada yang digantikan katanya Pisces, jangan terlalu dipikirkan ya. The Four of Cups muncul di awal minggu guys. Kamu kayak akan menyesali sesuatu. Ya kok gitu sih, ya kok gue gak keinget sih, ya kok gue bisa lupa sih, ya kok sampai terlewat sih, aduh on banget sih gue, apa gue udah pikun. Kurang lebih begitu di awal minggu ini nanti yang akan kamu katakan ke dirimu sendiri Pisces. Karena The Four of Cups itu missing opportunity ya, dan terlewat dari depanmu, dari depan matamu ada kesempatan lewat. Tapi don't worry guys, katanya sebelum akhir minggu ini akan digantikan padamu, diberikan padamu, bahkan lebih besar dari yang terlewat tadi. Jadi jangan terlalu banyak mikirin yang enggak deh ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. It's good to feel good. Yang paling penting adalah feeling good katanya di 1 minggu ke depan ini. Even ada yang terlewat ya, even di awal minggu kamu menyesali yang lewat, just feel good katanya, karena akan segera digantikan di akhir minggu ini guys. This is the Six of Pentacles. Bahkan kesannya tanpa perlu effort darimu, kamu tinggal terima.
Jadi di akhir minggu ini tidak ada effort yang perlu kamu lakukan. Yang terlewat itu yang lepas di waktu sebelumnya itu, yang bikin kamu menyesal itu, akan kamu dapatkan penggantinya dan lebih besar dari yang terlepas di masa lalu. Oke? Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas ini di video extended. You just need to feel good katanya di selama 1 minggu ke depan. Karena I feel good, itu identik dengan grateful, bersyukur ya. Hanya orang yang bersyukur yang bisa feel good guys. Gak ada orang yang bersyukur tapi not feel good. Feel good itu hanya untuk mereka yang bersyukur, atau bersyukur itu hanya bersyukur akan membuat feel good. Jadi jangan pernah ngaku-ngaku bersyukur kalau kamu gak feeling good ya. Nah, it's good to feel good ini kayak banyak-banyakin bersyukur. Even ada yang lepas, ntar tak gantiin lebih besar dari situ, kayak begitu. Oke, dengan berakhirnya Pisces ini maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini guys. Halo Taurus, kemudian halo Aries, kemudian halo Libra, dan yang terakhir ada halo Pisces. Kalau kamu merasa cocok atau resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan nasihat lebih banyak mengenai urgent message for the next 7 days kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Readingan urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.